Beberapa hari ini ketika brosur pelayanan sore ini disebar, wah, komennya luar biasa. Mamon. Ya. Kalau saya tanya begini, jujur ya, walaupun yang jawab belum tentu kita setuju begitu ya, cuma saya tanya. Sepengetahuan kita semua yang di rumah juga boleh jawab, operator saya Pak Kawi dari Surabaya. Sekalipun kita semuanya ya mengerti mana yang salah, mana yang benar, cuma ini saya ingin bertanya saja. Secara fakta, manusia itu lebih banyak yang suka mamon atau yang tidak? Suka, betul ya, Komelia. Jelas itu, jelas. Ya, kalau nggak ada mamon saya nggak bisa sampai sini hari ini. Pagi-pagi tadi kalau dihitung jam 4 Wita saya sudah sampai di Bandara Nabire. Dari Nabire ke Jayapura, stop dulu hampir 2 jam lah. Terus ke Timika, stop lagi. Terus ke Makassar, stop lagi. Terus baru ke Balikpapan. Untung nggak terlambat sehingga tempat mampu. Nah, kalau nggak ada mampu nggak sampai sini. Betul? Nah, tapi masalahnya, pertanyaan kedua, sebetulnya semua manusia tahu nggak sih 100% adanya penjara, pengadilan, keributan, pembunuhan itu juga gara-gara mamon. Saya tanya, semua manusia tahu nggak sih? Tahu. Kakak adik kandung bisa bunuh gara-gara mamon. Lalu masalahnya di mana? Ya, betul nggak? Kita harus tanya dong. Masalahnya di mana? Nah, ini yang kita harus tahu sumber masalahnya. Ya, kita bagi. Kenapa lampunya? Oh, yang hijau apa bukan? Masalahnya di mana? Nah, ini yang kita harus tahu ya. Mana? Ryan, kamu pindah tempatnya papa. Eki, kamu depan sini. Ayo, cepat. Udah, ya. Lalu masalahnya di sini. Maafkan saya kalau saya harus membedakan dalam pelajaran ini 2 kelompok besar manusia. Rona, kamu mesti balik situ lagi kalau ada orang datang. Masalahnya ya, saya akan bagi 2 kelompok besar manusia ini. Ya, 1, manusia yang sudah menjadi milik Bapa di surga, dengan manusia yang belum jadi miliknya. Nah, kalau saya membagi manusia dalam 2 kelompok besar ini, maka nanti kita akan tahu masalahnya di mana barang ini. Ngerti ya? Nah, begini. Saya ajak semua saudara berpikir tentang kita ini punya satu papa, dan perusahaan papa kita ini banyak sekali di dunia. Jadi kita ini anak-anaknya. Ya, bayangkan sebentar. Kita kakak beradik bersaudara, dan papa kita yang satu itu punya perusahaan banyak di dunia. Nah, holding lah bilang begitu, ya, atau apalagi. Nah, induk perusahaannya itu dalam tanda kutip adalah gereja. Dari gereja itu maka muncul perusahaan-perusahaan kecil. Ngerti ya? Nah, anak-anak kakak beradik bersaudara yang dipercaya untuk memegang bertanggung jawab atas perusahaan papanya, kira-kira apa yang paling kita jaga, yang paling kita awasi, yang paling kita teliti untuk menjalankan perusahaan? Nah, sekarang nggak usah bilang Papa di surga,
umum. Bapak saudara punya perusahaan. Nah, kira-kira perusahaan itu dan kita anak-anak jaga. Ada satu hal penting yang kita harus awasi. Bukan modal ya, bukan marketingnya, bukan produknya. Jadi saya dahului supaya menjurus ke satu arah. Kalau saudara bisa menjawab ini, maka bicara mamon itu jadi jelas. Maaf, bahkan tadi sebelum mulai ada yang berani ngomong, wah, kalau tema ini Koden nggak mungkin diundang ke gereja ini gereja itu. Saya bilang sama tertawa. Kenapa? Nah itu suka mamon semua. Maaf. Nah sekarang ayo menjurus ke satu ini. Nah gara-gara Roh Kudus, Papa di surga mengajar saya tentang mamon dalam sudut pandang. Papa saya punya perusahaan. Nah untuk perusahaan tetap maju, ayo kau ini punya perusahaan harus mikir juga. Ya apalagi yang punya perusahaan harus mikir satu aja. Bukan modalnya, bukan marketingnya, bukan pasarnya, bukan produknya. Yang di rumah tolong baca ayo jangan. Ayo yang di rumah silakan catat tulis. Pak Kawi akan baca. Cash flow. Enggak, saya bilang itu masuk modal, bukan. Sumber daya, bukan. Servis, bukan. Pelayanannya bukan. Harus ketemu. Kejujuran, bukan. Keuangan, bukan. Tadi modal, saya sudah bilang. Tanggung jawab, bukan. Ayo punya perusahaan, punya hotel, punya rumah makan, punya pabrik sepatu. Bukan soal uang. Ini ini masalah modal, keuntungan bukan. Tanggung jawab sudah tadi bukan. Saya nggak akan jawab sampai saudara menemukan. Saya tahu. Karena kalau soal kualitas bukan. Serakah. Bukan serakah. Mengkopi Bapak. Apa? Mengkopi Bapak. Mengkopi Bapak rohani, bukan. Kepercayaan, bukan. Sistem, bukan. Ayo temukan dulu. Pajak wajib itu, nggak usah dipikirin kalau itu harus. Kerjasama, bukan. Memiliki, hampir betul. Lari lagi keluar dari memiliki. Saham, bukan. Ayo. Baca yang sumnya, kepercayaan publik. Belajar cepet matanya, kiri kanan, cepet. Sponsor, bukan. Oi, Pak Isan, walaupun kecelakaan tetap datang, luar biasa. Manajemen, bukan. Keuntungan, bukan. Jangan mau duit terus kau ini. Enggak. Menguasai, bukan. Aset, bukan. Pokoknya gak urusan dengan modal, aset, keuntungan tidak. Passion, bukan. Saya harus tunggu, saya harus menemukan ini. Serius. Kesetiaan, bukan. Sudah. Hati Bapak. Hati itu rohani, bukan. Dengerin ya. Saya ajak saudara serius mikir. Maaf. Karyawan bukan. Dengar dulu, stop dulu. Yang di rumah ngikuti ya Zoom via Instagram, Facebook. Saudara, mengapa saya bisa beda dengan banyak pendeta ketika bicara soal uang? Sampai pada satu titik Papa mengagetkan saya untuk mikir perusahaan Papa ini akan terjaga dengan baik kalau kita mikir satu hal ini. Saya tunggu, saya nggak akan menjawab. Kualitas bukan. Kesetiaan tadi sudah. Ayo semuanya harus serius. Customer oriented bukan. Budaya, kejujuran sudah tadi. Tujuan bukan. Kesatuan bukan. Saya tunggu biar keluar semua. Serius. Maka itu kalau ada rekan-rekan pendeta yang belajar ini dan saudara tidak tahu satu hal ini, maka mamon akan menjerat kita. Skill bukan.
Visi bukan. Integritas. Ini sampai besok pun saya tunggu. Serius. Loyalitas bukan. Hamba bukan. Ayo yang di rumah cepat. Integritas Bukan. Taat. Taat bukan. Mau Ini berbagi. bisnis. Jangan ngomong rohani. Ekspansi. Ini bisnis ekspansi. Semua itu nggak akan jalan kalau saudara nggak tahu satu ini. Nggak akan ekspansi, nggak akan cash flow ada, nggak akan servis ada, nggak akan. Karena ambisi bukan. Serakah tadi bukan. Rasa memiliki sudah bukan. Tujuan bukan. Tujuan pun nggak akan tercapai kalau nggak menjaga satu ini. Kepemilikan bukan. Tidak mata duitan. Pernah punya perusahaan semua ini. Ayo. Konsisten bukan. Ibu Sherly mikir ayo punya perusahaan ini. Ayo, tolong yang di rumah keluarin semua. Ayo dari Eropa, dari Australia, Amerika. Ayo mikir. Value nilai bukan. Kekuasaan bukan. Hampir betul mendekati ke situ. Kepunyaan bukan. Apa? Kemegahan bukan. Ya nggak akan terjadi kemegahan kesuksesan kalau ini nggak diatasi dulu. Keserakahan power bukan. Nggak ada semuanya itu kalau satu ini nggak kita jaga. Saudara kayak nggak pernah bisnis aja sih. Warisan bukan. Komitmen bukan. Saya tetap tunggu karena saya harus menemukan sendiri. Maaf ya. Profit orientasi. Profit oriented bukan. Itu nggak akan terjadi. Nah betul bicara keuntungan. Tapi kalau nggak ngurus yang satu yang kita mau bahas ini nggak ada gunanya. Founder bukan. Pengabdian. Hawa autoro. Nggak usah di rohani. Ini bicara bisnis. Udah jangan nyebut istilah kita. Ini bicara bisnis. Kepercayaan bukan itu rohani bukan. Kesejahteraan bukan itu rohani semuanya. Koneksi. Enggak, koneksi bukan. Duit. Bukan. Justru bukan masalah uang. Kekuasaan sudah tadi bukan. Susah sekali, serius. Saya bersyukur. Maaf ya, saya ulangi lagi. Mengapa saya bisa beda dengan banyak pendeta? Bahkan ketika kualitas bukan. Ketika banyak pendeta khotbah Yohanes 11:10, masih ingat? Aku datang untuk memberikan kepadamu hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kenapa 90% lebih khotbahnya pasarannya ke duit? Padahal bukan. Yohanes 10 ayat 10, yang limpah itu bukan duit, hidup yang melimpah. Coba renungkan. Mendengar kata melimpah, sesuatu yang melimpah di hidup kita, itu artinya apa? Ayo mendengar kata melimpah. Ambil. Ya meluap. Ya apa lagi? Berkelebihan. Betul. Tapi bentuknya Menyalurkan. penuh bukan. Hampir betul. Menyalurkan. Membagi. Berbagi. Enggak pernah habis. Betul nggak? Nah saya yang nggak pernah habis adalah hidup saya. Ngerti nggak? Saya pakai dua kata, disedot dan dimakan. Betul? Tanggal 26 Agustus yang lalu beberapa anak-anak kami membuat syukuran 50 tahun pelayanan saya. Bayangkan. Berarti 50 tahun ini saya melayani, disedot dan dimakan oleh berapa banyak orang. Habis nggak hidup saya? Tidak. Maka itu tiap orang melihat saya segar betul. Ini fakta. Sampai lupa saya. Saya baru pulang dari Australia. Tapi nanti tanggal 28 saya balik lagi. Nah, itu contoh. Nah, 50 tahun ini saya pelayanan. Maka masalah uang saya bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak kelemahan kekurangan saya.
Tapi bersyukur waktu menguji bahwa setan kalah dengan saya masalah keuangan. Betul tidak? Dan itu teruji oleh waktu. Nah, gara-gara mengerti satu konsep ini, kembali ke perusahaan. Iya, saya mau tunggu. Iya, Pak Anton baru datang ngikuti dari dia. Jadi kalau kita punya perusahaan, punya bisnis, harus mikir yang satu ini. Tidak boleh diabaikan. Otoritas, Uang bukan, waktu bukan, otoritas bukan, Aturan. CSR bukan. nilai dan prinsip. Apa tadi kamu Nilai besok? dan prinsip. Nilai prinsip bukan. Visi misi. Visi misi bukan. Kesetiaan sudah tadi bukan. Komitmen bukan. Ayo semuanya mikir. Impact hampir betul, tapi bukan itu. Apa? Peduli sudah CSR tadi pada lingkungan. Ayo yang di rumah, tolong jawab lewat Purpose. Target. purpose, target, tujuan, bukan. Puas. Puas, bukan. Ayo, gimana ya caranya ngomongnya? Tidak pelit. Berarti saudara tuh bisnisnya nggak pernah mikir hal ini. Integritas, bukan. Memberkati sudah CSR tadi, bukan. Saya tunggu sampai kapan nih kira-kira? Jangan dong. Ayo. Sudah tadi, bukan SOP. Berkelanjutan. Sumber daya. Gairah, bukan. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya. Kalau nggak ada, kita nggak ngurus yang ini kita bahas, kelanjutannya justru mandek. Nggak ada kelanjutan. Hubungan baik, bukan. Regenerasi nggak akan terjadi kalau ini nggak diurus duluan. Ayo, Pelatihan. bukan. Training pun akan mandek kalau ini menang. Serius, kalau satu yang kita mau bahas ini menang, nggak ada training, nggak ada SOP, jangan-jangan yang rohani lah, itu rohani. Ini bisnis, bicara bisnis, sekuler ini sekuler. Sungguh loh, ketika Tuhan Yesus bicara uang, dia bicara sekuler, bukan bicara surga. Itu sehari-hari. Ayo. Jangan. Boleh. Bendahara. Apa? Bendahara. Bendahara pun akan nggak perlu kalau ini nggak diatasi. Apa ayo? Manusianya, sumber daya manusia bukan. Kemana lagi Ron? Konsep. Kan? Ayo, yang di Zoom, Instagram, Facebook, saya beri kesempatan lagi. Komitmen, bukan. Operasional sudah tadi, bukan. Inovasi, bukan. Karakter, jodoh tadi problem masalah. Kepemimpinan. Rendah hati. Bukan semuanya. Kepemimpinan pun akan berakhir kalau ini nggak diatasi. Percuma. Iya. Teamwork. Rendah hati. Bukan rohani. Ya udah, coba ya Pak. Bukan. Apa? Teguh. Oke, saya jawab, kecapean. Saudara bisnis nggak mikir saingan. Kompetitor. Loh, betul tidak? Justru setiap kali orang mau bisnis harus mikir kompetitornya dulu. Berapa kuat? Kenapa? Ada yang kenapa? Kok gak kepikir itu biasa? Nah itu dia. Saya bukan bisnisnya mikir gara-gara firman ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada sebuah bisnis menganggap remeh kompetitor? Hancur. Serius. Jadi sebetulnya saya katakan tadi, mau bicara manajemen, mau bicara leadership, mau bicara SOP, mau bicara CSR, mau bicara mutu, kualitas, sumber daya. Kalau saingan kita lebih hebat dan lebih kuat,
buyar perusahaan. Yang di rumah sadari ini. Walaupun cuma 2 kali ditulis di Alkitab, cuma 2 kali. Mamon itu hanya ada di Matius 6:24 dan Lukas 16 ayat 9. Cuma 2 kali. Tapi ini kompetitornya Tuhan. Kok gak ada yang ngamen? Betul? Bahkan Tuhan Yesus berkata, uang itu sejajar dengan Tuhan. Betul? Nah, maka itu ketika gereja goblok semua. Maaf, saya harus ngomong. Kompetitor diunggul-unggulkan. Tuh. Loh, jawab betul. Tuh. Ini kan goblok sekali. Masa kita punya bisnis, kita lebih mengagung-agungkan kompetitor kita, saingan kita. Goblok sampai pantat itu. Betul tidak? Walaupun perusahaan kita perlu dia, maka itu kompetitor kita, saingan kita, nggak boleh kita beri tempat. Kok nggak amin? Nah sekarang saudara tahu kenapa gereja gagal? Jawabannya? Karena manajernya goblok-goblok. Kompetitor diberi tempat di dalam perusahaan. Hancur, saudara. Hancur. Mengapa Tuhan Yesus berani berkata, siapa yang susah masuk surga? Berarti lebih cepat masuk neraka. Nah, orang kaya. Karena yang karyawan kita, kalau saya berkata karyawan, lebih loyal ke papa kita atau ke kompetitor kita? Kompetitor. Loh, seharusnya. Tapi faktanya, kenapa banyak SDM, kalau saya bicara perusahaan papa, lebih loyal ke kompetitor? Loh, betul nggak? Loh, saya tahu nggak baca suara, saya belum yakin, saya tahu. Oke, kalau saudara belum tahu, kita baca Matius 6:24. Kamu tidak bisa mengabdi, melayani dua Tuhan. Nah, Tuhan itu papa kita atau kompetitor kita? Gak boleh, suruh milih. Oke, kita lihat ayatnya. Ya, mana? Ada? Oh, ya, lu gak usah ya. Oke, kita buka, baca masing-masing. Ya, ayo buka Alkitabnya Matius 6:24. Saya bersyukur kepada Papa. Saya lupa tahun berapa, tapi itu tahun 80-an yang lalu. Papa wanti-wanti saya, memberi warning saya, Daniel, hati-hati dengan sainganku ini. Jangan sekali-kali kamu mengabdi kepada dia. Itu maaf, ketika gereja-gereja belum sekurang ajar sekarang, tahun 80-an. Betul? Gereja-gereja belum ada bilang apa itu Injil Kemakmuran, belum ada. Gereja belum khotbah soal sukses tahun 80-an awal. Tapi Papa sudah pesan itu. Sudah baca? Ketemu? 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ya, stop. Oke. Akan ada 2 kali kata seorang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, seorang yang pertama di ayat ini itu siapa? Lalu saya tanya, ya kok saudara beragu? Kata seorang di kalimat pertama, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, seorang itu siapa? Kita pintar semuanya. Amin. Kalimat berikut. Nah, yang amin cuma 1. Yang berikut. Ayo. Karena nah, stop. Ini seorang yang kedua. Siapa itu? Nah, bukan kita seorang yang kedua itu.
Tuhan dan Mammon. Loh, betul tidak? Jadi seorang yang kedua itu yang kita suruh milih. Loh, ngerti gak sih saudara? Oke? Nah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang mengakui uang itu bukan benda, bukan barang, tapi pribadi seorang. Catat ini, Pak. Ngeri, saudara. Karena Tuhan Yesus yang berkata, uang itu person, not a thing. Berarti uang itu punya nyawa. Kalau uang itu hidup, bukan barang mati, bukan benda mati, berarti uang itu punya otoritas. Ini jahatnya kompetitornya Bapak kita. Jangan main-main. Nah, ternyata di Wikipedia itu menulis. Nah, ini nyalain ini. Tapi lampunya matiin ya. Ngeri. Tahun 1884 ada seorang pelukis, ya, melukis Mammon dalam gambar yang menakutkan. Maaf yang di audio, ya, cari di Wikipedia atau di internet dan di Google Mammon gitu ya, akan ketemu. Mana belum? Oh, lama jadinya. Nah, itu dia. Bentar ya, ngeri. Nah, jadi di internet ini tulis, wah, nggak kuat ya. Lihat tuh bahasa Indonesia. Bisa kebaca mic yang di zoom Instagram Facebook? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, jadi Mammon itu diterjemahkan apa? Kekayaan. Ya, ini lukisan minyak di atas kanvas oleh George Frederick Watts 1884-1885. Nah, gambarnya lihat itu. Orang pakai mahkota, jelas dia raja. Nah, yang saya nggak lihat yang di pangkuannya ini apa? Ya pasti mungkin benda-benda berharga ya. Tapi lihat yang di bawah kakinya ini laki-laki, yang ditekan kepalanya situ itu perempuan. Berarti betul nggak lukisan ini? Uang itu menguasai manusia. Dan dengan gaya ini jelas diperbudak. Saya yakin pelukis ini pasti dapat hikmat dari Roh Kudus. Kalau tidak mungkin melukis seperti ini. Nah, kalau saudara melihat gambar ini, betul-betul uang itu setan atau tidak? Coba, kalau kita lihat lukisan ini, berarti uang itu setan atau tidak? Jelas. Ada bahasa Indonesia nih, yang Arif? Nah, diterjemahkan. Etimologinya saya baca. Etimologi dari Mammon, kata tersebut agak diperdebatkan oleh para sarjana, tetapi nampaknya berasal dari bahasa Aram, Mammona. Kata tersebut diterjemahkan Mammonas dalam bahasa Yunani dan Mammona dalam bahasa Latin, dalam bahasa Latin akhir, dan tidak diterjemahkan dalam Vulgata, itu salah satu terjemahan Alkitab. Dalam bahasa Inggris, Mammon digunakan dalam Alkitab versi King James dan tetap digunakan sebagai kata dalam literatur lain. Meskipun kebanyakan Alkitab modern menggunakan kata kekayaan atau keuntungan. Kadang-kadang dikatakan bahwa kata Aram ditransliterasikan dari bahasa Yunani yang tidak masuk akal mengingat latar belakang Yahudi Yesus dalam bahasa Ibrani Ibrani Misnaid. Kata Mihamon adalah singkatan dari Mi yang berarti dari dan Hamon yang berarti akumulasi dan berkonotasi dengan kekayaan atau uang. Kata ini digunakan secara netral dalam Alkitab Ibrani sebagai padanan untuk mendapatkan dan ditemukan dalam gulungan laut mati dan Talmud. Cukup sampai di situ. Nyalakan lagi lampu. Sekarang bisa bayangkan, jahat nggak kalau begitu? Lo jahat tidak?
Belum tentu. Di sini letak jahat atau tidak. Saya bersyukur Bapak beri saya hikmat untuk mengatakan Mamon selama masih di dalam dompet dan di dalam bank, dia hamba yang baik. Tapi begitu Mamon dipindahkan ke dalam hati, dia jadi tuan yang jahat. Betul atau tidak kalian? Nah, ini yang tidak dikenali oleh gereja. Contoh lain, Natal. Karena kita tahu iblis itu kerjanya kan suka nyelewengkan, bukan? Natal, contoh. Yang jelas-jelas pribadi utamanya kan tentang Tuhan Yesus lahir. Ya atau tidak? Ya. Tapi si setan membelokkan. Sinterklas lebih terkenal. Loh, fakta yang sejarah loh itu. Maka itu kalau Natal Yesusnya hampir gak kelihatan. Sinterklasnya rusa salju, pohon Natal, bintang. Sama seperti khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi faktanya 90 sekian persen kalau gereja khotbah akhir zaman, antikris yang lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Lu ya atau tidak? Ya. Dan banyak yang lain lagi. Nah, inilah yang menyebabkan gereja goblok. Karena yang dikotakkan, yang ditonjolkan kompetitor Bapak kita. Loh, betul atau tidak? Saingannya yang kita munculkan terus. Nah, kira-kira kalau saudara punya perusahaan dan karyawan saudara lebih mengunggulkan produk saingan saudara, mau tetap gaji? Loh, cepat jawab dong. Mau tetap gaji? Percataan ya betul. Loh, kamu tuh kerja di sini. Nah, itu dahsyatnya Matius 6:24. Kalau kamu mengabdi kepadaku, jangan sibuk dengan kompetitorku dong. Loh, enggak amin sih. Oke, kita baca lagi Matius 6:24. Nah, maka itu mengapa khotbah saya tentang Matius 6:24 sangat berbeda dengan banyak pendeta khotbah lain? Karena Papa meyakinkan saya, kamu jangan ngomongi sainganku. Betul? Baca dari awal Matius 6:24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, kalau saudara hari ini memikir ayat ini dengan saingan perusahaan Papa kita, jelas. Saya pakai kata, boleh nggak kompromi? Loh, saya tanya, boleh nggak saudara punya perusahaan, lalu karyawan saudara jual produk saingan saudara? Goblok betul. Loh, betul nggak? Di gerai yang sama, di toko yang sama, di lapak yang sama, karyawan saudara jual produk saingan bapakmu. Gobloknya. Maaf saya berkata. Jadi ketika gereja tidak bisa memisahkan dengan garis tegas antara Tuhan dan uang, rusak. Sampai kapanpun surga nggak akan pernah untung. Berarti mereka benalu. Betul nggak? Numpang di lapaknya Papa kita. Wih, ngeri sekali. Ini jahatnya Mamon. Awal-awal saya disuruh Tuhan khotbah uang begitu tegas. Saya jadi kader juga, karena yang nyerang saya nggak main-main. Saya bilang ini, Papa, beri saya hikmat.
Karena kalau saya ngomong dengan pendeta-pendeta gereja-gereja itu ayat cuma tahu. Tapi saya nggak butuh ayat Bapak, saya butuh ilustrasi. Gimana cara meredam ributnya itu tahun 80-an itu? Roh Kudus jawabnya enteng. Maka itu saya pakai sampai hari ini. Kapal itu perlu air atau tidak? Jelas. Kalau kapal nggak perlu air, namanya kapal-kapalan. Betul. Tapi nggak ada kapal goblok mengizinkan air masuk ke dalamnya. Itulah hikmat yang luar biasa. Saya bilang hidupku butuh air. Kalau nggak pelayanan nggak akan jalan sampai begini dong. Tapi uang itu nggak boleh masuk ke hidup saya. Harus ada di luar. Jadi kapal yang benar itu memanfaatkan air, bukan dimanfaatkan oleh air. Nah, kemudian kalau pakai kalimat ini, hidup murid Yesus yang benar harus memanfaatkan mamon, bukan dimanfaatkan. Kita lihat dua ayat ini, dua-dua ada di Injil Lukas. Lukas 14 ayat 33. Mengapa guru kita dengan tegas mengatakan ini? Lukas 14 ayat 33. Saya masih tertawa sendiri. Dengan pertanyaan tadi, kok saudara nggak ngerti semua, nggak pernah mikir saingannya Bapak kita. Maaf, itu berapa menit tadi hilang gitu. Oke, udah kita baca 1, 2, 3. Orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ngeri, tidak dapat menjadi muridku. Tegas. Bukan karena kita nggak hafal ayat Alkitab, bukan karena kita nggak rajin doa puasa, kita nggak rajin doa pagi. Enggak. Apabila saudara dan saya tidak dapat melepaskan diri kita dari segala yang kita miliki, tegas. Yaitu tadi, jangan kita sibuk ngurusin saingannya papa kita. Urusi proyeknya yang gak selesai-selesai sampai hari ini. Betul tidak? Gereja yang tidak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan papanya atau Tuhannya, karena gereja itu sibuk ngurusi pekerjaan saingannya. Betul tidak? Enggak selesai-selesai. Maka itu akhirnya tanpa sadar tapi ngerti, itu goblok namanya. Kita sering menguntungkan saingan Bapak kita. Menyedihkan sekali. Lukas 16 ayat 9. Nah, ini cara kita menggunakan si mamon, si setan itu. Udah, kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, nah, gunakanlah mamon yang tidak jujur untuk menjalin persahabatan. Nah, dalam bahasa Alkitab artinya menginjil. Begitu. Gunakan uang itu untuk menjalin persahabatan, make friends. Dan dunia mengakui ada duit pasti banyak teman. Dan Tuhan aja ngizinkan kok. Berteman untuk apa? Berteman untuk menggarami. Amin. Berteman untuk menunjukkan hidup yang benar, yaitu dengan uang. Nggak apa-apa. Nah, di situ Injil bisa masuk. Terus apabila baca kalimat berikut, apabila itu apa ya? Supaya nah, jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi. Stop dulu. Apa artinya?
begini jawabannya. Orang kaya mati juga enggak? Nah, itu ayatnya. Uang itu nggak bisa memperpanjang umur. Contohnya waktu COVID Delta tahun yang lalu. Ini fakta. Nah, ketika kita hidup, mamon kita banyak, tapi mamon yang banyak itu kita pakai untuk penginjilan, menyelamatkan manusia-manusia yang hidupnya hancur. Ketika mamon gak bisa menolong kita lagi, berarti kita mati. Diterima di kemah abadi. Mana kemah abadi? Surga. Sekarang kita balik. Berarti kalau ada orang mamonnya banyak dan selama hidup dia nggak gunakan mamon itu untuk penginjilan, dan akhirnya suatu hari mamon nggak bisa menolong lagi, orangnya mati. Di mana? Nah itu lawannya kemah abadi itu neraka. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita yang kaya-kaya ini, kekayaanmu jangan cuma dijadikan pajangan aja, angka-angka. Maaf. Salah satu alasan orang itu kaya karena jumlah angkanya nggak turun-turun tapi naik terus. Maka itu hati-hati dengan majalah. Bacanya apa? Forbes. Itu membuat orang kaya makin pelit. Takut turun rankingnya. Ngeri. Jadi kekayaan disebut orang kaya itu karena angkanya naik terus. Nah, bagaimana untuk mempertahankan angkanya naik terus? Hanya ada dua. Tinggal ada cara ketiga atau keempat. Cuma dua cara. Satu, hemat pengeluaran sehemat-hematnya. Dua, kerja yang lebih rajin supaya angkanya tambah. Saya tahu nggak akibatnya orang kaya seperti itu? Ketakutan. Kerja bukan untuk dinikmati, tapi kerja untuk menjaga angka. Capek loh orang kayak begitu. Betul? Tadi ini saya dapat tulisan, saya nggak tahu siapa yang nulis. Namanya quantum healing, dan saya langsung sebar. Saya juga baru dengar hari ini, quantum healing. Quantum itu salah satu teori fisika. Ada seorang wanita kaya raya, ginjalnya bermasalah, dan sudah lama dia daftar untuk dapat donor. Akhirnya suatu hari dia dapat donornya. Nah, tapi wanita kaya ini dia sudah tua, pengen kenal pada donornya untuk berterima kasih. Ya, karena donornya masih punya ginjal yang satu. Akhirnya ketemulah wanita kaya raya ini dengan pendonornya. Ternyata seorang wanita masih muda, belum umur 30, tapi juga janda, punya anak masih kecil-kecil. Begitu ketemu, maka wanita kaya ini tanya, kenapa aku berterima kasih, kamu akan nolong aku. Ya, suamiku mati, aku gak ada biaya. Satu-satunya harta aku punya ya ginjal ini. Mendengar hal itu, wanita kaya ini membatalkan donor itu. Dokternya heran juga. Ringkas cerita, saya nggak tahu itu tulisan siapa. Dia nggak jadi ambil ginjal perempuan muda ini, dan uang yang disediakan untuk biaya operasi semuanya diberikan wanita muda yang miskin ini. 100%. Dengan begini pikirannya, umurku gak akan panjang juga walaupun aku dapat donor, karena aku sudah tua. Tapi wanita itu masih muda, anak-anak masih kecil.
lebih baik dia yang hidup lebih lama dari aku. Akhirnya dua wanita ini sama-sama menangis. Berapa waktu kemudian dokter yang menangani wanita ini syok. Sebab dari waktu ke waktu ginjal wanita ini jadi normal. Nah, di situ bilang inilah namanya quantum healing. Saya kata baru hari saya dapat istilah itu. Dan itu kan istilah kita. Memberi pasti diberi. Dan saya percaya. Nah, terus ditulis juga di tulisan bagian terakhir, memang secara medis orang yang rileks, orang yang lega, ya, itu timbul semangat. Nah, semangat itu yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan organ tubuh atau sel-sel yang mati dipakai tiap hari ini. Wah, itu luar biasa. Ini bersyukur saya hari ini dapat tema Mamon, terus dapat tulisan sehebat itu quantum healing. Ayo saudara, hari ini kita belajar. Tempatkan Mamon pada tempatnya, bukan di hati dan hidup kita. Jadi ingat, inilah alasannya kenapa Tuhan Yesus berkata, orang kaya yang pelit pasti masuk neraka. Ya karena selama hidup uangnya nggak dibagi, disimpan terus. Ada kisah nyata. Kalau saudara siap, mau ada waktu cari di Google, cari di YouTube, cari di Netflix. Film kisah nyata. All Money in the World. Kisah seorang namanya Paul Getty. Paul Getty. Dia adalah orang pertama penemu kapal tanker. Nah, seorang Balikpapan pasti tahu kapal tanker. Dia adalah pengusaha minyak Amerika yang pertama yang bolak-balik ke Arab awal tahun 40-an. Nah, setelah dia bolak-balik beli minyak ke Arab dibawa ke Amerika pakai kapal biasa. Sampai satu titik, kalau aku bisa buat kapal yang lebih besar, kan gak repot-repot begini. Ribuan kapal kecil didatangkan dari Amerika ngangkutin minyak dari Arab. Nah, disitulah kapal tanker. Berarti dia ini orang pertama di dunia pemilik kapal tanker. Karena kaya raya. Saya nggak tahu anaknya berapa, tapi cucunya itu 16 dari anak-anaknya. Nah, di hari tuanya ternyata semua anak-anaknya rusak total hidupnya. Kawin cerai, narkoba, judi, alkohol. Dari 16 cucu, dia punya cucu kesayangan. Nah, suatu hari waktu cucu ini liburan ke Italia, diculik oleh penculik, minta tebusan sekian juta dolar. Kisahnya mereka, Paul Getty punya 2 istana besar di California. Satu di daerah Pasadena, satu di daerah Los Angeles Selatan sana. Jadi museum terkenal. Semua barang-barang kekayaannya masih disimpan di situ. Diambil oleh negara. Karena peraturan internasional, orang kaya meninggal tidak nulis warisan, berarti milik negara. Nah, setelah berbulan-bulan penculik negosiasi, nggak ada jawaban. Akhirnya ada konferensi pers. Di hadapan sekian banyak wartawan, Paul Getty hanya ngomong. Dia bilang, aku gak nebus, aku juga mau nebus enggak. Dia ngomong gini, cucuku 16. Kalau aku bayar yang satu, ngerti enggak? Akhirnya konferensi persnya bubar, berarti gak mau bayar dia. Lah menantunya, mamanya si cucu kesayangan ini nangis. Kamu opa yang kejam, opa yang sadis, uangmu banyak,
setelah dia mendengar ocehan sang menantu, dia pulang ke rumahnya. Ini kisah nyata. Dia duduk di sofa kesukaannya. Sambil duduk dia ngeliatin semua kekayaannya. Terus mati. Sedih sekali. Nggak ada warisan. Itu kisah nyata. All money into one child. Tragis matinya. Betul kata Tuhan Yesus. Siapa yang cinta uang nggak akan puas dengan uang. Betul nggak kalimatnya? Nggak akan. Kurang. Maka itu hanya 1 Timotius 6 ayat 8 yang bisa menjamin orang hidup sehat, segar, nggak tamak uang, bisa berkata cukup. Yang belum tahu ayatnya silakan buka. 1 Timotius 6 ayat 8. Cukup. Dan itu betul. Ayo kita baca. Ya. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kata cukup itu asal nggak kelaparan dan nggak telanjang, cukuplah. Bisa dapat lebih ya puji Tuhan. Hari Minggu yang lalu, ini hari apa sih? Kamis, jadi baru 4 hari. Ada satu gereja undang saya khotbah, judulnya bagus. Kiat-kiat menghadapi keterpurukan ekonomi dunia. Wah, pokoknya kalau bicara ekonomi itu makanan saya sudah. Saudara, dari khotbah itu mereka semua kaget, bahkan gembalanya pun nggak kepikir. Begini saya sampaikan. Yang ingin tahu, cari di Facebook, Instagram saya, khotbah hari Minggu tanggal berapa sih kemarin? 18 September. Bicara ekonomi, jangan bicara tentang uang. Kaget orang-orang. Loh, bicara tentang apa? Nah, ini loh yang orang banyak nggak tahu. Kalau Papa bicara tentang ekonomi, sebetulnya cuma bicara 2 hal. Hidup damai sejahtera dan rasa aman. Amin kan saudara? Ini penting. Bicara ekonomi tidak boleh bicara tentang uang. Harus bicara 2 hal ini. Nah, di istilah bahasa Inggris, Amerika, Eropa, social security. Ya, di Indonesia jaminan sosial. Nah, di Amerika yang paling penting bukan nomor HP, bukan nomor paspor, bukan nomor KTP, bukan nomor apa-apa. Nomor SS, istilah social security. Itu paling penting. Jadi bicara ekonomi, bicara damai sejahtera dan rasa aman dalam hidup. Betul tidak? Itu luar biasa. Dan itu Papa semua mencukupi karena kasihnya kepada kita. Coba saya tanya kata cukup tadi. Saudara pernah ketemu nggak? Ada orang hidupnya pas-pasan, kalau nggak dibilang miskin, tapi anaknya banyak dan tetap kaya tiap hari. Saya tanya, pernah ketemu nggak kayak begitu? Ya sudah. Loh, betul? Ya memang mau ini ya mikir-mikir dulu, pengen itu mikir-mikir dulu, nggak apa-apa, pokoknya hidup. Dan itu orang paling bahagia loh di dunia. Setuju? Nah, ayat 9 1 Timotius 6. Nah, di situ ada kata menenggelamkan. Maka itu ilustrasi yang Tuhan beri tentang kapal dan air tadi. Itu ayatnya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi mereka yang ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan. 1. Terjatuh dalam pencobaan. 2. Dalam jerat. 3. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. 4. Yang mencelakakan. 5. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lengkap nggak enaknya. Lo kan nggak enak semua itu. Ngeri lo.
Itu Mamon. Maka itu bersyukur pada lukisan Watts tadi. Ternyata Mamon digambarkan seperti raksasa yang menginjak laki-laki dan menekan kepala perempuan. Ngeri sekali. Ayo bebaskan diri kita dari Mamon. Setuju? Loh, enggak setuju ya, terserah sudah. Ya, harus berkata cukup. Udah itu cukup. Nah, kan saya punya resep. Saudara pasti pernah dengar saya ngomong. Kalau yang belum dengar saya beritahu. Tapi Pak, kalau suatu hari lapar, uangnya nggak ada, saya punya resep. Ikuti boleh, nggak cuma nggak apa-apa. Jam lapar, waktu lapar, datanglah ke rumah teman baik. Jam laparnya jangan. Ya, nah kan teman baik, tapi jangan tiap hari dong. Gitu apa? Banyakin teman. Tidak apa-apa, banyakin teman betul. Loh, saya ngomong ini karena saya pernah ngalamin. Maka itu saya nggak malu untuk cerita. Tapi satu saat kalau jam makan, saudara datang ke rumah temanmu nggak ada jam makan, langsung batin senasib terus pulang. Loh iya tuh loh, ya senasib. Udah nggak ngajak makan. Kecuali ke rumahnya Kak Willy, minyak banyak. Ngerti ya? Jadi mulai hari ini jangan bicara banyak tentang saingan bapak kita. Jahat. Ayat terakhir Matius 28 mulai ayat 11. Wih, ngeri Mamon ini. Matius 28 mulai ayat 11. Judulnya apa? Judulnya saja ngeri. Dusta mahkamah agama. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ternyata nipu orang dengan kedok agama pasti dapat duit banyak. Dan itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Masih ingat bulan Juli lalu ada seorang tokoh agama di Garut, mama yang kena bodoh, suruh bayar 25.000 pasti masuk surga. Loh, sampai makanya lo ribut itu sampai masuk TV. Saya bilang ya ampun, surga kok lebih murah dari nasi bungkus. 25.000 viral. Udah, pakai itu ngeri ya. Tidak ada cara yang lebih baik menipu orang kecuali agama. Maka itu banyak gereja juga ditipu oleh bapak-bapak baik mata duitan itu. Udah, mana 11, 1, 2, 3. Nah, kepada imam-imam kepala, ketua-ketua sinode zaman sekarang itu imam kepala kok. Oke, ada apa itu? Terus dan sudah berunding dengan Allah. Sudah turun lagi toh kepada pejabat-pejabat yang lain, tuan-tuan. Terus mereka mengambil keputusan lalu memberikan uang kepada money politik sudah terjadi sejak zaman itu. Mengambil keputusan untuk memberi sejumlah besar uang. Terus dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa mereka kemarin mencurinya. Ya, sehingga kamu, ya sehingga prajurit nggak ngalami. Loh, kalian ada kesulitan. Maaf saya ngomong, Freddy Sambo pakai ayat ini. Loh serius. Maka itu jenderal-jenderal dibungkam dengan uang. Kamu gak usah takut, nanti urusanku semuanya. Saudara lihat, Freddy Sambo pakai ayat ini untuk membungkam orang. Begini, dalam hukum militer, prajurit salah, pasti komandan yang salah. Maka itu imam-imam kepala meyakinkan prajurit, loh gimana nanti kami dengan kaisar? Nah, urusan itu dibuat oleh Freddy Sambo. Sehingga berapa puluh jenderal loh, bukan belasan, puluhan perwira. Gara-gara uang. Lanjut ayat berapa? 14, 1, 2, 3.
Oh ya, kalimat ini saya tunggu terus 15. Ngeri. Mereka menerima uang itu dan mengatakan kepada umum bahwa Yesus nggak bangkit, tapi malam-malam mayatnya dicuri. Cerita bohong ini, hoax ini, ngapain? Berlaku Sampai hari. Berarti kalau 50 tahun lagi masih ada waktu di dunia, cerita itu masih ada sampai 50. Gara-gara uang. Nah begini Roh Kudus ngajar saya waktu itu. Siapa masih ingat di perjanjian lama? Banyak sekali kalau Yahweh Tuhan buat mujizat, selalu ada akhiran. Hal itu ada sampai sekarang. Betul nggak? Salah satu contoh mata air di Yeriko. Waktu itu ngeri, ibu hamil minum keguguran, orang bisa sakit. Sampai takut lihat air itu. Tapi waktu Elisa sampai, terjadi mujizat, air itu sehat sampai hari ini. Betul? Dan itu banyak. Nah begini cara ngitung, ini matematika. Kalau garis A, B itu sama dengan garis C, D, berarti AB dan CD-nya sama. Kalau kekuasaan Tuhan yang bekerja, hasilnya ada sampai hari ini. Dan kekuatan uang yang bekerja, hasilnya pun sampai hari ini. Berarti Tuhan dan uang itu sejajar. Ini saingannya. Jadi kita butuh uang, tapi tetap tempatkan dia di kaki kita. Yang di atas hidup kita tetap Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat diri sendiri.